Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Hotma. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi matematika yaitu teknik integral substitusi. Nah, ini apa? Ya. Jadi teknik integral dengan metode substitusi ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk menentukan integral dari suatu fungsi. Di sini fungsi yang akan saya bahas itu adalah fungsi aljabar. Ya. Jadi pada teknik integral substitusi ini kita menentukan integral suatu fungsi dengan menggunakan konsep integral dan turunan. Ya, jadi kenapa harus ada integral substitusi ini? Karena nggak semua soal bisa dijawab, bisa diintegralkan dengan rumus dasar trigonometri. Ya, sama seperti kalau misalkan bentuk turunan ya, ada bentuk U kali V, U per V, ya kan, U pangkat N. Nah, ini semua tidak bisa diselesaikan dengan rumus dasar turunan. Demikian juga dengan integral ya. Jadi tidak semua fungsi itu bisa diintegralkan dengan konsep dasar integral. Harus ada tekniknya. Salah satu teknik yang digunakan itu adalah integral substitusi. Ya, jadi substitusi pahamlah artinya ya kan, dengan cara menggantikan. Oke, siapa yang kita gantikan? Iya, nanti kita lihat bagaimana cara menggantikannya. Jadi saya ulangi lagi, teknik integral substitusi itu adalah teknik yang digunakan untuk menentukan integral suatu fungsi aljabar dengan menggunakan konsep integral dan turunan. Oke, menggunakan konsep integral dan turunan. Secara umum atau secara matematis ya, dapat kita menggunakan konsepnya ya. Konsepnya adalah integral dari f komposisi gx itu adalah g aksen x dx, atau saya sederhanakan lagi lah ya, dengan integral fu du. Nah, inilah yang kita pakai. Ya, dari sini kamu lihat bahwa bentuknya berubah dari x menjadi u. Ya, dari x menjadi u. Berarti apa yang terjadi di situ? Berarti kau gunakanlah yang namanya pemisalan, kemudian substitusi. Integral f komposisi gx kali g aksen x dx. Ini artinya apa? Sebagian dari fungsi ini ya, dua fungsi ini kita turunkan. Di sini yang diturunkan adalah gx. Ya, makanya hasilnya adalah g aksen x dx. Paham ya? Jadi kita menggunakan integral dan turunan. Bagaimana cara menentukannya, bagaimana cara menggantikannya, kemudian bagaimana mengubahnya menjadi u du. Kita perhatikan pada contoh yang pertama. Ya, katanya hasil dari integral x pangkat 3 kali x pangkat 4 tambah 5 pangkat 3. Nah, ini adalah fungsi yang kompleks. Tak bisa kita integralkan dengan langsung. Jadi nggak bisa kau buat di sini 1/4 x pangkat 4, kemudian kali 1/3 x pangkat 3 tambah 5x di pangkat 3. Gak boleh. Ya, karena kalau kau buat kayak gitu diturunkan bukan ini lagi hasilnya. Ya. Nah, baik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita jawab ya. Perhatikan fungsinya. Dari x pangkat 3 kali x pangkat 4 tambah 5 pangkat 3 dx. Nah, kita lihat manalah fungsi yang kalau kita turunkan dia menghasilkan fungsi yang satunya. Kalau x pangkat 3 kita turunkan dia hasilnya 2x kuadrat.
tidak ada nyambungnya ke X pangkat 4. Oke, kalau X pangkat 4 kita misalkan, berarti diturunkan adalah 4X pangkat 3. Ada nyambungnya ke X pangkat 3. Jadi yang kau misalkan si U itu adalah X pangkat 4 tambah 5. Oke, nah jadi harus dimisalkan dulu Bu, ya harus dimisalin ya. Kemudian dari U ini kau carilah DU DX. Apa artinya DU DX? Ya, turunan ya. Turunan pertama dari U itu adalah 4X pangkat 3. 5 turunannya 0. Oke. Nah, dari rumusnya itu kan ada DU. Jadi DU ini harus kau cari dari sini. Oke, dari sini kita dapat DU itu sama dengan 4X pangkat 3 dikali DX. 4X pangkat 3 dikali DX. Oke, nah sudah kau misalkan, kau turunkan, balikkan lagi ke integralnya. Integral X pangkat 3 kali X pangkat 4 tambah 5 pangkat 3 dx. Nah, substitusi ya, sama dengan integral X pangkat 3 ya, X pangkat 3 nggak ada gantinya. X pangkat 4 tambah 5 pangkat 3 itu kan berarti tadi si U yang berpangkat 5. dx itu adalah 4X pangkat 3. 4X pangkat 3 kali dx berarti dari sini yang kita cari dx ya. dx itu adalah du per 4X pangkat 3. Buat lagi di sini ya. Maka du itu adalah 4X pangkat 3 per dx. Salah. dx ya. dx sama dengan 4X pangkat 3 per du. Nah, kali 4X pangkat 3 per maaf saya ulangi lagi ya. Kalau du per dx sama dengan 4X pangkat 3, maka du itu adalah 4X pangkat 3 kali dx. Atau dari sini kita bisa cari juga si dx. dx itu siapa? Ya, dx itu adalah du per 4X pangkat 3. du per 4X pangkat 3. Ini saya ganti ya. Kali du per 4X pangkat 3. Oke. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu 1. Berarti sisanya adalah du per 4 itu seperempat ya. Kali du. Saya keluarkan sisanya u pangkat 5 du. Nah, u pasangannya harus du gitu ya. Berarti seperempat kali u pangkat 5 lah yang kau integralkan. U pangkat 5 diintegralkan siapa dia? 1 per 6 u pangkat 6 tambah c. Ya, kemudian ini kalau kita kalikan itu 1/24 u pangkat 6 tambah C. Maka kau gantikanlah si U-nya. Siapa si U-nya tadi? Siapa si U-nya tadi? Iya, U-nya tadi adalah X pangkat 4 tambah 5. X pangkat 4 tambah 5. Pangkat berapa ya tadi? Pangkat 3 ya. Pangkat 3 berarti ini 4 1/4
16, U pangkat 6 ya, atau 1/16 kali siapa U-nya? X pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 plus C. Inilah dia. Contoh yang berikutnya, hasil dari integral 3x kurang 1 per 3x kuadrat kurang 2x tambah 7 pangkat 7 dx. Ya, kayak gini ya. Jadi kita misalkan dulu, siapa yang kita misalkan jadi U? Siapa yang kita misalkan dari U jadi U? Ingat, U itu adalah fungsi yang apabila diturunkan, dia bisa nyambung ke fungsi yang lainnya, atau fungsi yang di sampingnya, kayak gitulah ya. Oke, nah dari sini kita misalkan U itu adalah 3x kuadrat kurang 2x tambah 7. Oke, du per dx, ya, turunannya adalah 6x kurang 2. Ya, 6x kurang 2. Kemudian dari sini dx itu adalah du per 6x kurang 2. Oke. Kemudian kita substitusi. Integral 3x kurang 1 per 3x kuadrat kurang 2x tambah 7 pangkat 7 dx itu sama dengan integral 3x kurang 1 sudah per U pangkat 7 kali du per 6x kurang 2. Oke, berikutnya kau tinggal menyederhanakannya saja. Ini kan sama dia artinya dengan integral 3x kurang 1 kali U pangkat minus 7 kali du per 6x kurang 2. Itu kalau saya bagi 2 hasilnya 2 kali 3x kurang 1. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya, 3x kurang 1 dibagi 3x kurang 1 itu 1. Sisanya adalah du per 2 atau setengah ya, integral U pangkat minus 7 du. Yang kau integralkan adalah U pangkat minus 7. Saya tulis lagi ya, setengah kali integral U pangkat minus 7 du sama dengan setengah kali U pangkat minus 7 integralnya 1 per U pangkat min 7 tambah 1 minus 6 U pangkat minus 6 tambah C. Setengah kali min 1/6 itu min 12 ya. Min 12 U pangkat min 6 tambah C. Kita gantikan U-nya ya, berarti 1 per min 12 kali si U itu tadi adalah 3x kuadrat kurang 2x tambah 7 pangkat minus 6 plus C. Atau bisa kita buat 1 per 12 kali 3x kuadrat kurang 2x tambah 7 pangkat 6 plus C. Nah, inilah dia hasil integralnya. Kita lihat contoh berikutnya. Integral x kuadrat tambah 2 kali x pangkat 3 tambah 6x tambah 1 pangkat setengah dx. Ya, ini juga sama bentuknya dengan integral x kuadrat tambah 2 ya. Ini pangkat setengah itu berarti akar ya. Akar x pangkat 3 tambah 6x tambah 1 dx. Kayak substitusi. Siapa yang kita misalkan jadi U? Iya, U itu adalah ini ya.
X pangkat 3 tambah 6X tambah 1. Oke. Dari sini kita dapat du per dx itu adalah 3x kuadrat tambah 6 ya. 3x kuadrat tambah 6. Dari sini kita dapat dx itu adalah du per 3x kuadrat tambah 6. Paham ya? Kita substitusi integral x kuadrat tambah 2 kali akar x pangkat 3 tambah 6x tambah 1 dx itu adalah integral x kuadrat tambah 2 kali u pangkat setengah dx itu adalah du per 3x kuadrat tambah 6. Berarti integral x kuadrat tambah 2 kali u pangkat setengah kali du per 3x kuadrat tambah 6. Disederhana ini ya. 3-nya saya tarik keluar dalam kurung x kuadrat tambah 2. Supaya apa? Supaya nyambung ke sini. Ya. Jadi x kuadrat tambah 2 dibagi x kuadrat tambah 2 itu 1 atau bisa kau coret. Du per 3 itu sepertiga. Sisanya integral u pangkat setengah du. Kita integralkan sepertiga kali u pangkat setengah. Berarti 1 per setengah tambah 1 itu 3 per 2. Ya, 1/2. U pangkat setengah tambah 1, 3 per 2 tambah C. Atau sepertiga kali 2 per 3 u pangkat 3 per 2 tambah C. 2 per 9 u pangkat 3 per 2 u pangkat 3 per 2 tambah C. Nah selanjutnya aku tinggal gantikan saja siapa tadi si u itu. Ya, 3 per 2 itu adalah 1/2. Berarti 2 per 9 kali u pangkat 1. U-nya tadi x pangkat 3 tambah 6x tambah 1. Nah, setengahnya lagi berarti akar x pangkat 3 tambah 6x tambah 1 plus C. Ya, inilah integralnya. Baiklah, mungkin ini aja materi yang saya jelaskan kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Sekian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.